Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mosi yang ketiga ini, dengan mosi, Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Saya akan menyangga pembicara pertama pada oposisi pembuka yang mengatakan bahwasannya subsidi ini diberikan untuk orang yang kurang mampu, seperti contohnya tadi gas 3 kilo untuk masyarakat yang kurang mampu, bahan bakar premium yang digunakan akan disubsidi untuk orang yang kurang mampu. Nah, di sini dana pendidikan, subsidi pendidikan, LPDP pendidikan ini diberikan bukan berdasarkan untuk orang yang kurang mampu saja, tapi juga harus diberikan untuk orang yang mempunyai kemampuan dan skill dalam bidangnya. Ketika orang tersebut memiliki kemampuan dan skill dalam bidangnya, maka orang inilah yang akan diberikan subsidi bantuan. Contohnya seperti Maudy Ayunda, kita bisa lihat Maudy Ayunda adalah orang yang kaya, tapi dia mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk beasiswanya. Jadi bantuan beasiswa bukan hanya untuk orang yang kurang mampu, tapi orang yang memiliki kemampuan, orang yang bisa, dan orang yang bersaing. Nah, kemudian pembicara kedua pada oposisi pembuka mengatakan bahwasannya kita mahasiswa yang di program studi yang memiliki subsidi tadi dan bekerja di dunia kerja ini yang hanya keuntungannya itu hanyalah jangka pendek gitu, bukan jangka panjang. Kita ketahui bahwasannya ketika kita tamatan dari prodi yang telah disubsidi dan itu prodi yang telah diberikan infrastruktur yang cukup, ketika kita bekerja dan kita bekerja ini memberikan kontribusi kepada masyarakat, kita memberikan kontribusi kepada masyarakat dan kita bisa menaikkan nama prodi tersebut sehingga prodi tersebut dilirik oleh banyak peminat. Akhirnya banyak yang minat untuk masuk prodi tersebut. Nah, dari hal tersebut bisa terlihat bahwasanya ini bukanlah jangka pendek, tapi ini adalah jangka panjang untuk peningkatan sistem di prodi tersebut dan juga peningkatan kualitas SDM pada bidang yang keterserapan kerjanya itu tinggi. Kemudian pembicara kedua pada oposisi pembuka mengatakan bahwasanya kita tidak mampu bersaing dengan dunia di masa yang akan datang karena kita fokus pada satu prodi. Nah, kita mampu bersaing di dunia yang di masa yang akan datang karena kita mempunyai orang-orang yang memiliki keterampilan dan memiliki kompetensi yang tinggi sehingga kita mampu bersaing. Ketika orang itu bersaing, maka inilah yang akan ketika kita mengikuti perkembangan zaman dan kita memiliki SDM yang berkualitas, maka kita mampu bersaing dengan mengikuti perkembangan zaman. Nah, baiklah, saya akan ke argumentasi saya. Saya sepakat bahwasannya prodi yang memiliki keterserapan lulusan yang itu banyak di dunia kerja ini diberikan subsidi karena yang pertama, ketika kita ingin fokus pada perubahan sistem dan kita ingin memperbaiki masyarakat, ekonomi di masyarakat, maka kita harus fokus pada sistem tertentu dulu. Memang prodi-prodi lain itu kita perhatikan, bukan berarti prodi-prodi lain itu tidak kita perhatikan. Kita fokus pada prodi-prodi lain juga. Tapi ketika prodi ini memiliki keunggulan dalam dunia kinerja dan lulusan-lulusan dari prodi tersebut mampu bersaing di dunia kerja, maka hal ini bisa kita fokuskan terlebih dahulu. Karena untuk memperbaiki sistem, untuk memperbaiki prodi-prodi, ketika kita memperbaiki seluruh prodi dan itu kita tidak fokus, maka tidak akan membuahkan hasil. Tapi kalau kita fokus pada prodi yang itu memang sudah pasti peluang kerjanya itu tinggi, maka akan memperbaiki prodi tersebut dan akan memperbaiki akreditas pada kampus tersebut, universitas tersebut, sehingga banyak dilirik oleh para peminat untuk mendaftar di universitas tersebut. Nah, kemudian ketika kita berhasil mencetak SDM yang unggul pada program studi yang memiliki keterserapan dunia kerja yang tinggi gitu kan. Akhirnya ini bisa mempekerjakan warga negara Indonesia. Kita tidak ingin warga negara Indonesia itu menjadi pengangguran. Jadi ketika kita itu meningkatkan orang-orang yang mempunyai skill dan kemampuan dan itu kita kembangkan, maka ini akan membuahkan hasil. Maka angka pengangguran akan semakin menurun karena adanya orang-orang yang mampu dalam bidang tersebut. Itu begitu. Kemudian memotivasi prodi lain. Jadi prodi yang disubsidi
dan prodi yang memiliki tingkat keterserapan dunia kerja yang tinggi ini akan menjadi motivasi bagi prodi-prodi lain untuk bisa bersaing dengan prodi tersebut, untuk bisa bagaimana caranya bisa sama seperti prodi tersebut, bisa terus mengikuti perkembangan, akhirnya bisa bersaing sama prodi tersebut, dan akhirnya bisa berdampak pada bisa meningkatkan kinerja pada fakultas tersebut. Itu begitu. Jadi prodi-prodi lain yang pada universitas tersebut itu bukan berarti ketika prodi tertentu itu diberikan subsidi oleh pemerintah karena memiliki keterserapan kinerja yang tinggi, bukan berarti prodi-prodi lain itu tidak dapat menikmati infrastruktur. Nah, infrastruktur di universitas itu hak seluruh mahasiswa, bukan hak per prodi aja. Jadi seluruh mahasiswa bisa menikmati prasarana tersebut. Nah, kita ketahui bahwasannya di pemerintah pembuka tadi bilang bahwasannya prasarana ini akan dikembangkan hanya untuk program studi yang itu memiliki keterserapan lulusan kerja yang tinggi. Bukan hanya begitu saja, tapi seluruh mahasiswa itu berhak mendapatkan sarana dan prasarananya, begitu. Kemudian sehingga kami di sini sangat mendukung mosi ini bahwasannya program studi yang memiliki keterserapan lulusan tertinggi di dunia kerja ini harus didukung, karena dengan adanya pendukung ini maka akan mencetak generasi-generasi yang unggul, maka akan mencetak generasi yang bekerja keras dan berkemampuan tinggi, serta akan menghasilkan kebaikan di universitas tersebut, sehingga universitas tersebut akan menjadi universitas yang terakreditasi serta banyak peminat-peminatnya dan sangat diinginkan oleh orang lain, sehingga masyarakat umum beranggapan bahwasanya universitas ini adalah universitas terbaik karena lulusannya bekerja. Terima kasih.